lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Lea mau ngomongin soal jelang BPJS Kesehatan pakai kelas rawat inap standar. Nah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang barusan diteken Presiden Joko Widodo tengah jadi polemik. Itu karena Blade baru yang mencantumkan ketentuan kelas rawat inap standar atau KRIS. Meski tidak menyebut penghapusan jenjang kelas rawat inap 1, 2, 3, namun Perpres baru itu mengatur fasilitas ruang rawat dan pelayanan rawat inap yang berdasarkan kelas rawat inap standar KRIS. Adapun fasilitas ruang berdasar KRIS itu diantaranya ventilasi udara minimal 6 kali penggantian udara per jam, pencahayaan ruang standar, nakas per tempat tidur, temperatur ruangan dengan suhu stabil 20-26 derajat Celcius. Lalu ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin anak atau dewasa, serta penyakit infeksi dan non-infeksi. Juga ada tirai, kamar mandi, dan outlet oksigen. Nah, di aturan ini berdasarkan pasal 103B, pemerintah memberikan jangka waktu nih sampai 30 Juni 2025, artinya tahun depan ya, untuk rumah sakit menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS. Jadi, sistem KRIS ini juga berdampak pada kapasitas kamar yang disediakan rumah sakit untuk peserta JKN, yaitu 4 tempat tidur per kamar dengan minimal jarak antar tepi tempat tidur 1,5 meter. Nah, gimana dong soal iurannya? Kalau soal iuran nih belum diubah aturannya, masih pakai aturan lama, yaitu kelas 1 Rp150.000 per bulan, kelas 2 Rp100.000 per bulan, dan Rp42.000 per bulan dengan subsidi Rp7.000 per orang di kelas 3. Alias nih, setiap peserta di kelas 3 ini mesti membayar Rp35.000 per bulan. Namun, rencana ini tuh nggak lepas dari pertanyaan serta kritik masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Kayak apa ya komen netizen? Mending kita dengerin deh. Yang pertama komentar dari Ken_XX. Jadi ini iurannya naik apa gimana kalau kelasnya dihapus? Terus bayarnya sama semua? Halo, tolong jelaskan @BPJS Kesehatan RI. Lanjut @Negeri XX. Lah, terus yang udah milih kelas 1 gimana? Tetap bayarnya beda sama kelas 2 dan 3. Lanjut @DXX. Kalau ada penghapusan kelas, artinya semua peserta bayarannya sama dong. Ogut BPJS golongan 1. Masa bayarnya harus tetap peserta golongan 1 tapi pelayanannya tidak? @soy_XX. Apa kabar yang bayar rutin tapi dipersulit pelayanan BPJS-nya? Apalagi makin kesini makin mahal. Rakyatnya disedot mulu, ntar dikorupsi. Bilangnya defisit. Hiks. @mas_XX. Jadi iurannya sama semua dong? Atau masih tetap beda? Tapi pelayanannya sama? @DiedaXX. Asal jangan yang kelas 3 dihilangkan subsidinya. Sama aja nyekek rakyat kecil. @asmuXX. Standarnya nih standar bawah atau standar atas? Lalu yang udah terlanjur bayar kelas 1 sampai hari ini gimana kabarnya? @RianXX. Waduh pak, saya potong gaji tiap bulan, buat apaan terus? @BagusXX. Pertanyaan sederhana, akan lebih enak atau lebih ribet nih? Terus cicilan mau jadi berapa per bulan? Masih sama atau naik? Yang terakhir @Rusty_XX. Semoga rakyat Indonesia sehat semua dan teruslah bersabar atas semua cobaan ini. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Bukannya menjadi satu kelas, tapi kalau kata Menkes Budi Gunadi Sadikin, sistem KRIS ini hanya menyederhanakan sistem kelas yang ada. Budi bilang untuk meningkatkan kualitas jaminan kesehatan di masyarakat katanya. Itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Bapak Presiden pada tahun.
Nah, kalau kata pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, waktu sampai 2025 atau sekitar setahun lah ya, ini tuh nggak cukup untuk mengubah sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Sebab ada banyak PR dan perubahan yang mesti dilakukan nih. Seperti apa? Kita simak nih wawancara reporter KBR Nadia Julianti berikut ini. Saya mau menanyakan ini Pak tentang kebijakan penghapusan kelas BPJS ya Pak, BPJS Kesehatan. Nah, tanggapannya gimana sih Pak? Bapak melihat pengambilan kebijakan ini apakah sudah tepat gitu? Iya, menurut saya sih sudah tepat ya. Artinya ini kan merujuk yang ada di ini Mbak, di Thailand kan sebenarnya. Di Thailand itu tidak ada kelas-kelas lagi gitu, sehingga semuanya mendapatkan pelayanan sama. Cuman kalau di Indonesia lah ini, apakah kebijakan ini akan efektif atau tidak, persoalannya bukan masalah tepat dan tidak. Efektif atau tidak. Nah, karena apa? Karena biasanya rumah sakit itu kita itu sudah biasa ada kelas-kelasnya gitu. Berarti nanti rumah sakit harus menyediakan ini kelas umum kan, ada kelas yang istilahnya menyediakan ruang tanpa kelas untuk layanan BPJS begitu Mbak. Nah, masalahnya rumah sakit ini kan nggak semua punya fasilitas gitu. Jadi rumah sakit di Jakarta mungkin ada 1-2, tapi kan yang besar-besar hanya beberapa aja. Apalagi kalau di daerah kan rumah sakit umum daerah kan. Nah, ini apakah nanti nggak menimbulkan keterlambatan atau kelambatan dalam layanan, Mbak? Karena kan otomatis tenaga medisnya lebih mengutamakan yang berbayar dulu toh. Oke. Gitu, Oke, baik Pak. Nah, kira-kira kebijakan ini tuh bakal berdampak positif atau negatif sih Pak ke masyarakat? Terus apa aja Pak dampaknya kira-kira? Kalau positif, ya sebenarnya kalau dilaksanakan seperti di Thailand itu positif. Karena cuman di Thailand itu kan gajinya tenaga medis tinggi sekali, Mbak. Hingga pelayanan memang cepat. Di sana juga kementeriannya cara misalnya melakukan evaluasi itu terus-menerus gitu, berkesinambungan. Nah, kalau di Indonesia ini kan baru mau diterapkan. Ya kalau nanti bisa ketersediaan tenaga medis maupun infrastrukturnya ruang ini itu cukup ya. Harusnya ini Mbak, itu ya efektif baik gitu. Cuman kalau nanti nggak kurang, lah itu jadi masalah gitu. Karena kan ini jadi problem itu kita kan gaji tenaga medis di Indonesia itu kan rendah Mbak. Jadi kekhawatiran saya dia justru malah mengutamakan yang non BPJS jadinya Mbak gitu dampaknya itu. Jadi yang non BPJS lebih diprioritaskan daripada BPJS itu. Nah, jadi itu yang akan yang kedua tentu. Nanti orang akan lebih maunya kan layanan cepat gitu kan. Layanan kan cepat, yang terbaik. Jadi masyarakat mestinya terus nanti bagi yang punya duit, punya kaya ya lebih baik punya pelayanan tersendiri yang di luar BPJS. Gitu. Karena BPJS kan layanannya layanan standar Mbak. Kalau mau lebih kan harus bayar. Nah, kan rumah sakit diberikan waktu mempersiapkan diri sampai 30 Juni 2025 ya Pak. Melihat fasilitas rumah sakit sekarang masih terbagi kelas gitu. Apakah waktu ini tuh cukup Pak untuk persiapan? Iya, saya rasa nggak akan cukup Mbak. Itu butuh waktu 2 sampai 5 tahun untuk menyiapkannya gitu. Apalagi rumah sakit daerah itu kan, umum daerah itu pemerintah loh ya, rumah sakit daerah pemerintah. Itu kan sangat tergantung pada Pemda Mbak. Anggarannya itu kan, jadi tergantung pada anggaran Pemda, APBD. Nah persoalannya kemudian kalau rumah sakit swasta itu nggak banyak, apalagi di daerah rumah sakit swasta nggak banyak dan untuk menyediakan ini ruang yang begitu besar tanpa kelas itu BPJS itu membutuhkan anggaran cukup besar Mbak, dan tenaga medisnya juga harus besar, banyak pula gitu loh Mbak. Ya itu menurut saya jadi kalau waktunya sampai sini ya nggak akan tercapai, nggak akan terwujud Mbak gitu. Ya paling ada beberapa rumah sakit yang misalnya RSCM itu udah siap, tapi RSCM kalau ketika kemudian banyak yang berobat banyak ya saya rasa juga kesulitan juga karena ruang kamar-kamar selama ini kan sudah berdasarkan kelas-kelas gitu Mbak. Oke, baik Pak. Nah Pak, apakah benar membuat kelas BPJS ini jadi satu kelas tuh mampu meningkatkan pelayanan dan kualitas kalau menurut Bapak? Ya kalau itu dievaluasi terus-menerus tata kelolanya transparan ya bisa Mbak. Nah kalau mencontek yang ada di Thailand bisa gitu. Cuman masalahnya di kita ini ada faktor kultur Mbak dan anggaran dan ketersediaan SDM-nya juga gitu loh. Fasilitas dan SDM-nya yang masih minim. Jadi kalau misalnya itu untuk jangka panjang barangkali bisa Mbak. Tapi untuk jangka pendek ini belum Mbak, belum bisa. Jadi paling ya sekedar masih berjalan rutinitas seperti sekarang ada gitu.
Nah, di tengah rencana ini kan belum ada kejelasan soal iurannya ya Pak. Artinya masih mengikuti iuran lama yang terbagi jadi 3 kelas itu. Nah, apakah ini akan menimbulkan masalah gitu Pak nantinya? Atau masyarakat bisa aja nggak terima gitu? Ya bisa aja masalah nggak terima, Mbak. Itu ya karena kan memang iurannya segini belum ditetapkan juga. Kalau mau penetapan ya memang pemerintah harus membuat, misalnya untuk yang kan harus mau dibuat sama semua kan. Nah ini kan harus dibuat standarnya yang sama yang mana gitu. Nah, itu kan harus jelas dulu Mbak. Karena kan bentuk layanan itu kan beda-beda. Nah, kalau mereka yang penyakitnya berat dan mereka punya duit ya mesti otomatis maunya yang lebih cepat, lebih ini lebih bagus gitu. Nah jadi mungkin ada layanan dasar saja mungkin Mbak. Kalau yang istilahnya SPM, standar pelayanan minimal gitu, minimum. Itu saja paling yang diterapkan pemerintah gitu. Kalau selebihnya itu ya orang nggak akan mau juga Mbak gitu. Rumah sakit juga rugi nanti Mbak gitu kalau ngelayanin yang BPJS semua kan gitu. Oke, berarti perlu ada penyesuaian tarif iuran ya Pak ke depannya. Kalau iya berapa Pak kira-kira nih Pak? Ya kalau iuran ya memang harus disesuaikan kan itu yang untuk yang miskin sudah ada PBI bantuan iuran kan. Jadi kalau yang itu mungkin yang golongan ini harus 2 kali lipat dari biasanya Mbak gitu. Supaya layanannya bisa ini Tapi kalau seperti harga sekarang saya kira harus dinaikkan 2 kali lipat dari yang sekarang gitu. Nah kemudian untuk nanti yang tidak mampu, golongan tidak mampu tetap aja pakai itu PBI gitu, bantuan iuran Mbak. Jadi pemerintah yang tanggung jawab gitu. Kalau yang kategori di TKS ya, yang miskin. Tapi kalau yang ini menengah ke atas ya bisa membayar itu 2 kali gitu Mbak. Ketika aturan ini diterapkan nanti di 2025 ya Pak, ada yang perlu diperhatikan gak sih Pak sama pemerintah apa aja gitu Pak? Ya kalau yang penting kan di tenaga kesehatannya Mbak, tenaga kesehatan, terus itu apakah memadai untuk istilahnya pelayanan BPJS yang bersifat massal gitu, kan bisa massal Mbak. Yang kedua juga apakah rumah sakit juga siap gitu, siap dengan fasilitas yang ada gitu Mbak. Nah pemerintah juga harus melakukan koordinasi dengan kerjasama kolaborasi dengan rumah sakit itu menyangkut tanggung jawab pembayarannya Mbak. Jadi pembayaran dari itu tanggung jawab rumah sakitnya itu yang sudah melayani. Kan itu jadi harus ada pendataan segala Mbak. Jadi macam-macam itu. Oke Pak, terima kasih ya Pak Trubus. Sama-sama. Nah, lanjut nih, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai kalau konsep atau sistem satu kelas BPJS Kesehatan memiliki berbagai potensi masalah. Misalnya nih ya, iuran yang memberatkan sebagian masyarakat. Seluruh rumah sakit perlu direnovasi untuk disesuaikan dengan standar yang telah diatur, sampai memperburuk diskriminasi pasien JKN. Lengkapnya langsung aja kita obrolin. Ya, Bang, aku mau tanya terkait dengan wacana BPJS Kesehatan yang rencananya mau dijadiin satu kelas standar gitu Bang. Mungkin pertama mau minta tanggapannya dan perlu nggak sih Mas sebenarnya ini ya dijadiin satu kelas gitu? Ya, jadi kalau kita baca Undang-Undang SJSN 40 2004 memang kan pelayanan itu disebutkan kelas standar ya. Diturunkan dalam Perpres 64 tahun 2020, pasal 54A, 54B, kelas rawat inap standar. Nah, jadi sebenarnya kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dinyatakan sebagai kelas standarnya. Ya, sejak 2014 sampai saat ini. Pemerintah punya pikiran, 1, 2, 3, inasi bijisnya 1, 2, 3 kan gitu. Jadi demam berdarah di kelas 1. Beda dengan bijis kelas 2, kelas 3. Gue mau sederhanain gitu. Jadi nanti di Cipto demam berdarah ya 1 inasi bijis itu aja gitu. Nah, semangatnya itu mau mengendalikan biaya kan gitu. Nah, pertanyaannya apakah perlu? Menurut saya tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Pertama, bahwa selama ini rumah sakit sudah menggunakan standarnya itu 1, 2, 3. Pelayanan JKN juga kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang pelayanan medisnya sama. Ini kan hanya pelayanan non-medis. Ya, dan selama kami menjadi advokasi BPJS, tidak pernah tuh ada ngeluh, kelas 3, gue ngeluhin gitu. Enggak gitu, kalaupun ada 1 gitu ya. Tapi itu pun yang lebih banyak terkait dengan pelayanan medis gitu. Misalnya obat nggak dikasih, kemudian dokternya belum datang, itu aja. Disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang. Nah,
Nah, artinya apa? Jadi untuk yang medis ini harus ditingkatkan, yang non medis ini yang nggak usah dikotak-katik lah gitu. Karena kebijakan masing-masing rumah sakit ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Regulasi Perpres 59 kalau kita baca tuh nggak ada yang mengatakan menghapus kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak ada. Nah, cuma memang sejak 8 Mei 2024 sejak diterbitkannya Perpres ini dikasih waktu tuh sampai 30 Juni 2025 untuk mengarah kepada KRIS. Nah, 1 Juli 2025 akan berlaku KRIS seluruhnya untuk semua rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kontennya apa? Itu juga nggak dijelaskan dalam Perpres terkait dengan ruang perawatan maksimal 4 gitu. Yang hanya 1 ruang perawatan, yang tadinya 3 jadi 1 kan gitu. Nah, ini juga kan nggak secara eksplisit disebut, tetapi selama 2 tahun belakangan inilah ya, sejak lahirnya Perpres 64 tahun 2020 yang menyebut KRIS di pasal 54A 54B itu, kan pemerintah terus mengkaji, DJSN, Kementerian Kesehatan kan mengkaji. Dulu ada namanya KRIS, diusulin, KRIS 2, KRIS PBI dan non-PBI. Pemerintah berubah lagi menjadi KRIS 1. Ya pokoknya semuanya 1, itu aja. Mau PPU, pegawai pemerintah, pegawai swasta, mau rakyat miskin, mau jenderal, mau kolonel, mau siapapun yang menggunakan JKN, ya itu di situ, di maksimal 4 tempat tidur itu. Nah, ini kan yang akhirnya wacana ini terus diuji cobakan dan sebagainya, sehingga walaupun memang dalam Perpres 59 tidak disebutkan tentang 1 ruang perawatan maksimal 4 tempat tidur, kelas 1, kelas 2, kelas 3 akan dihapus dalam layanan JKN kepada peserta JKN per 1 Juli 2025. Tapi itu sudah mengarah ke arah sana gitu. Bang Timbul, mungkin masalah apa aja nih yang bisa timbul kali ya kalau misalnya satu kelas KRIS ini ditetapkan sama pemerintah dan ya apa gitu yang terjadi? Masalah apa yang mungkin berpotensi terjadi? Kami melihat bahwa kalaupun penerapan KRIS ini itu banyak masalah yang akan muncul gitu. Potensinya. 1, persoalan selama ini kan masyarakat peserta JKN kan adalah akses ke rumah sakit untuk ruang perawatan. Ini bukan hal yang mudah. Sejak 1 Januari 2014 sampai sekarang tahun ke-11 kami masih mendapatkan laporan kamar penuh Pak, ruang perawatannya sudah habis, tidak ada terisi sehingga kami cari rumah sakit lain dan sebagainya. Kalau nggak mau cari ya udah jadi pasien umum bayar sendiri. Itu masih terjadi. Nah, membaca KRIS itu kan tidak hanya membaca Perpres 59 atau Permenkes nantinya. Dia juga harus baca PP 47 tahun 2021 yang menyatakan KRIS, kelas rawat inap standar di pasal 18. Itu kan disebutkan rumah sakit swasta menyediakan KRIS minimal ya katanya 40%. Rumah sakit pemerintah menyediakan KRIS ya untuk peserta JKN minimal berapa? 60%. Sekarang kalau sebuah rumah sakit swasta lah, dia bilang nggak usah 40, saya naikin jadi 60%. Boleh nggak? Boleh, karena disebut minimal 40. Saya pasang 60, boleh nggak? Boleh. 60%, misalnya rumah perawatannya ada 25, kamar perawatannya 25, tempat tidurnya 4, ada 100 tempat tidur. Dia bilang gini, udah 60 tempat tidur untuk peserta KRIS, untuk peserta JKN. Yang 40 ya untuk umum dong, kan boleh dong saya ambil untuk yang umum. Pasien datang JKN, 60 diisi habis. Pasien ke-61 datang. Dulu, nggak bisa Bu, udah penuh. Loh kenapa? Ya penuh, kan saya udah 60%, udah memenuhi standarnya PP 47 2021. Dia cari rumah sakit lain, belum tentu dapat juga. Sehingga ketika dibilang, aduh susah juga nyari, udah deh saya isi yang 40 deh. Tapi Ibu bayar umum ya, bukan pasien BPJS loh, bukan pasien JKN. Terus dia bayar sendiri. Nah, artinya kan akses kepada ruang-ruang perawatan ini akan bertambah lebih sulit gitu. Yang sekarang aja nih bisa dilakukan dan sudah terjadi. Nggak ada pembatasan aja yang memang kelas 1, kelas 2, kelas 3 diabdikan semuanya untuk JKN, peserta JKN, kan masih terjadi diskriminasi. Apalagi nanti dengan lahirnya dengan berlakunya KRIS 1 Juli untuk keseluruhan dan mengacu pada PP 47. Oke. Ini kan persoalan akses ke rumah sakitnya akan sulit. Gitu loh. Itu Perpres 59 mengakomodir KRIS, mengatur rekris, tapi tidak mengatur secara lengkap KRIS-nya itu apa. Sekarang peserta mandiri, apakah iurannya akan tetap 150, 100, dan 35 ribu? Menurut saya kan nggak logika ketika ada KRIS yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, semuanya masuk ke ruang perawatan KRIS itu, tapi iurannya beda-beda. Nggak mau. Kan itu tidak ada dalam Perpres 59. Undang-Undang SDSN kan mengatakan tentang iuran itu diatur di mana? Di Perpres. Iya.
Jadi nanti menjelang 1 Juli 2025, Perpres ada lagi tentang mengatur tentang KRIS-nya itu bagaimana iurannya. Nah, sekarang kita simulasi misalnya. Kemungkinan kan yang ditetapkan, ya saya pernah dengar itu antara kelas 3 dan kelas 2. Jadi antara 42.000 sampai 100.000. Misalnya kita anggap 75.000. Yang kelas 1 kan turun jadi 75.000. Dia saving 75, kan nggak baik. Yang kelas 2 100 ke 75, jadi saving 25. Artinya apa? Pendapatan iurannya si BPJS Kesehatan kan potensi menurun. Ya, kelas 3 yang 35 sekarang ke 75. Yang 35 aja masih banyak nunggak, apalagi ini ke 75. Akan semakin banyak yang nunggak. Jadi semakin banyak orang yang akan tidak dilayani karena statusnya non-aktif. Nah, JKN itu kan mayoritas pendapatannya dari iuran. Sementara manfaatnya, pembiayaannya meningkat, pendapatannya potensi menurun, kan akan terjadi defisit. Oke, transaksi ya Pak, selama setahun ini defisit bisa ditutup oleh surplus. Tapi kan surplus juga kan ketahanannya akan hilang kalau terus-terusan defisit tahunan. Akhirnya apa? Terjadi lagi peristiwa 2014 sampai 2020. Bang, sebenarnya sekarang yang harus dipikirkan dilakukan sama pemerintah apa Bang? Mungkin ada rekomendasinya? Ya, jadi kalaupun pemerintah tetap jalan maju tak gentar dengan Perpres 59 dan KRIS yang 1 ruang perawatan untuk maksimal 4 tempat tidur, dia harus bisa pertama meyakinkan rakyat ya. Mohon maaf ya, selama Perpres 59 ini muncul kan di medsos itu kan banyak 1, 2, 3 hapus dan sebagainya. Saya melihat ya, paling tidak pensiunan pegawai negeri TNI itu protes loh. Kita udah bayar berpuluh tahun, kita udah ini sekarang harus disamakan bla 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 yang tadi kita merasakan kelas 1-nya hanya 2 tempat tidur pun itu muncul. Pemerintah harus meyakinkan kepada rakyat itu supaya rakyat itu mau nggak mau nerima gitu loh. Itu dari pegawai negeri pensiunannya. Pegawai swasta kemarin tuh saya diminta sama beberapa serikat menghadap Pak Dirut. Saya bilang KRIS ini bukan Pak Dirut, ini KRIS ini Kemenkes. Saya bilang nggak mau, kita tetap menolak KRIS bla bla bla. Ya udah saya datengin, saya kontak Pak Dirut. Serikat pekerja tuh menolak karena serikat pekerja kan pekerja formal di Jakarta khususnya ya, yang gajinya udah di atas 4 juta, upah minimumnya di atas 4 juta. Kalau nggak kelas, itu kan kelas 1 semua. Dan secara umum pekerja penerima upah itu kan kalau nggak kelas 1 kelas 2. Demikian juga pegawai negeri TNI Polri, kalau nggak kelas 1 kelas 2 beserta keluarga. Nah, kelas 1 kan biasanya 2 tempat tidur, kelas 3-nya 3 gitu ya. Ada juga yang 4, tapi rata-rata gitu ya. Nah, sekarang dicemplungin semua jadi 4 gitu. Nah, dia merasa, waduh, kenyamanannya kurang. Itu fakta-fakta yang memang harus dijawab oleh pemerintah. Oke, baik Bang Timbul, terima kasih banyak ya Bang ya. Sama-sama. Makanan-makanan Indonesia memang terkenal lezat dan kaya akan rasa. Tak hanya rendang dan nasi goreng yang terkenal kenikmatannya, kini pecel, ketoprak, dan gado-gado turut diakui kenikmatannya. Di mana ketiga makanan ini masuk jajaran 50 salad terlezat di dunia versi Taste Atlas. Salad terlezat posisi pertama diduduki salad khas Yunani bernama Dakos, lalu disusul Mishonia salad asal Tunisia. Lantas makanan kaya sayur berbumbu kacang Indonesia, pecel mendapat peringkat 16, ketoprak di urutan ke-27 dan di posisi ke-35 diduduki gado-gado. Seorang pria bernama Richard Sulaiman berusia 62 tahun asal Amerika Serikat meninggal dunia setelah dinobatkan sebagai pasien penerima transplantasi ginjal babi pertama di dunia. Meski mencetak sejarah lantaran menerima transplantasi ginjal babi di Rumah Sakit Umum Massachusetts MGH, ternyata nyawanya hanya bertahan 2 bulan. Tapi katanya kematian Richard bukan karena transplantasi ginjal babi tersebut. Diketahui Richard mengidap penyakit hipertensi dan diabetes. Melansir laman Massachusetts, ginjal babi yang digunakan pun telah direkayasa secara genetik dengan teknologi CRISPR-Cas9. Teknologi ini digadang-gadang mampu menghilangkan gen babi untuk meningkatkan kompatibilitasnya. Managing Director Borneo Futures Eric Maillard mengkritik rencana pemerintah Malaysia menggunakan orang utan sebagai alat diplomasi. Melansir CNN, Maillard menilai ide ini sangat buruk. Menurutnya, rujukan panda yang digunakan sebagai media diplomasi oleh pemerintah Tiongkok berbeda dengan kasus orang utan di Malaysia. Maillard mengatakan sudah ada banyak orang utan di kebun binatang dan mungkin tidak akan ada permintaan orang utan dari kebun binatang internasional. Lalu pemberian orang utan ke negara lain dianggap mengancam populasi orang utan yang mana selama 30 tahun terakhir telah diteliti dan disurvei kalau populasi mereka terus mengalami penurunan lantaran habitat dan tingkat perburuan tinggi.
Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Usai dihujani kritikan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku pihaknya bakal berkonsultasi dengan pers terkait UU penyiaran. Di Kompleks Parlemen, Dasko mengatakan konsultasi kepada pers dilakukan untuk memperlancar usulan klausul yang ada di RUU tersebut. Salah satu yang disinggung Dasko soal permasalahan larangan produk jurnalisme investigatif. Menurutnya itu tidak boleh dilarang dan dijamin oleh undang-undang. Namun Dasko tidak memungkiri pendapatnya kalau tidak semua produk jurnalisme investigasi benar. Selanjutnya ke Bandung. Universitas Katolik Parahyangan Unpar Bandung memberhentikan seorang dosen dari Fakultas Filsafat lantaran diduga melakukan pelecehan seksual. Unpar mengumumkan kalau pelaku berinisial SM sudah tidak lagi diperbolehkan melakukan kegiatan apapun di lingkup kampus sejak 13 Mei 2024. Melansir detik.com, langkah ini diambil Unpar setelah muncul beragam unggahan di media sosial kalau SM melakukan kekerasan seksual. Unpar juga membuka ruang pelaporan kasus kekerasan seksual yang menyeret dosen tersebut. Kedepannya, Unpar akan melakukan proses pemeriksaan dan proses pelaporan yang masuk. Universitas ini juga akan melakukan pencegahan perluasan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual di lingkungannya. Terakhir mampir ke Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investigasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut CEO sekaligus pendiri SpaceX dan Starlink Elon Musk bakal meresmikan layanan internet satelitnya di Indonesia. Rencananya World Water Forum 2024 di Bali lah yang bakal jadi ajang peresmian 19 Mei nanti. Kata Luhut, peresmian layanan internet satelit Starlink bakal dilakukan bersama Presiden Joko Widodo. Layanan internet satelit Starlink diharapkan Luhut mampu mempermudah komunikasi di daerah terpencil. Tak hanya peresmian layanan, Elon Musk juga dikonfirmasi Luhut bakal jadi salah satu pembicara di ajang World Water Forum ke-10. Sebelumnya, Starlink sudah mendapatkan izin operasi termasuk lolos uji laik operasi atau ULO. Kedepannya, layanan internet yang diberikan Starlink ada dua jenis, yaitu layanan pribadi dan bisnis. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan bareng sama Leani di podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending. Di mana? Di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy ya semuanya. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.